Hai guys, di tema episode kita kali ini kita akan membahas kuliner. Kita bakal mewawancarai salah satu komunitas kuliner yang ada di Tasikmalaya. Lalu kita bakal lanting kuliner di Tasikmalaya. Stay tune ya. Hai guys, kita sekarang lagi bareng KWKT, yaitu komunitas wisata kuliner Tasikmalaya yang kekinian terkenal di Tasikmalaya. Kalian yang pada tinggal di Tasik udah pasti pada tahu dong sama wisata kuliner ini. Kalau di Instagram itu @wiskultasik. Sekarang kita udah ada di kantornya. Sekarang kita mau mewawancari mereka. Ya. Kak, kalau boleh tahu, sejak kapan berdirinya KWKT ini? Kalau KWKT itu udah berdiri sekitar 8 tahun. Tahun sekarang udah mulai masuk ke 8 tahun. Berdirinya tanggal 28 November 2008 dan KWKT itu menjadi salah satu komunitas paling tua di Tasikmalaya. Kayak gitu. Jadi udah sekitar 8 tahun berdiri. Alhamdulillah semakin sini semakin banyak orang yang mau ikut gabung bareng sama KWKT juga. Pertamanya kenapa bisa kepikiran gitu bikin komunitas kayak KWKT gitu, wisata kuliner gitu? Kalau misalkan kenapa sih kita pengen bikin komunitas ini, itu karena mungkin kita sendiri pengen apa ya, dikenal Tasik itu dikenal karena dari kuliner. Oh iya, dari kuliner. Jadi kita tuh bekerja dari sisi kulinernya. Kalau misalkan dari olahraga mungkin ada dari komunitas yang lain, cuman di kita sendiri tuh pengen memajukan Tasik tuh dari segi kulinernya, jadi biar dikenal sama dari seluruh Indonesia ya. Nah, biasanya kan komunitas wisata kuliner ini ada pertemuan atau kanti makanan baru ya. Kalau boleh tahu itu dananya dari mana kok? Untuk masalah dana, kebetulan KWKT sendiri itu komunitas yang non-profit. Jadi tanpa menggunakan dana spesial pun dan tidak ada kaitannya dengan berbagai macam dinas-dinas sosial kayak gitu. Kebetulan kalau misalkan ada acara hunting-hunting kayak gitu, kita datang ke sana, kita beli sendiri dan bayar sendiri gitu kayak gitu. Jadi kalau kita sih bisa dibilang ini komunitas orang-orang yang emang dengan tulus juga ikhlas pengen memajukan Tasik itu sebagai kota tujuan wisata kuliner kebetulan kayak gitu. Kalau sampai sekarang ada berapa ya jumlah anggota komunitas? Kalau misalkan yang terdaftar itu ada kurang lebih 300 orang, jadi 300 member yang sudah terdaftar. Tapi untuk yang di sosial media itu kita punya ribuan. Dari IG itu kurang lebih sudah 20.000. Oh iya, 20.000 followers. Jadi itu dari segi IG, belum dari yang Facebook. Di Facebook group sama Facebook page itu kurang lebih ada 1.000 atau 2.000. Mungkin kalau misalkan yang untuk online-nya, kalau yang offline sendiri yang sudah terdaftar ada kurang lebih 300. Oh, kalau yang terdaftar itu udah ada official gitu? Iya, official. Oh iya. Saya tuh pernah dengar tuh Pak, dari banyak orang katanya ada kartunya gitu. Iya betul itu? Iya betul, kebetulan kita ada kartu membernya. Kartu member untuk orang-orang yang udah daftar resmi gitu jadi member KWKT. Jadi itu fungsinya banyak banget gitu kan. Selain nanti kita mendapatkan diskon dari beberapa tempat-tempat kuliner gitu kan. Diskonnya itu beragam dari mulai yang 5% sampai 20% juga ada setiap satu makan di sana gitu kan. Setiap makan di sana tinggal kasih aja kartu membernya, nanti udah langsung diskon otomatis gitu. Dan itu juga selain sebagai kartu diskon juga itu kan sebagai tanda juga gitu kalau misalkan orang itu udah resmi jadi member KWKT juga kayak gitu. Berarti yang 300 tadi udah dapat? Iya, semua ya? yang tadi total jumlah kurang lebih 300 itu udah resmi gitu jadi member KWKT-nya. Karena kan kalau KWKT itu ada dua ya, ada member resmi sama member yang memang cuma Sharing gitu? Iya, sharing gitu sih, sharing member lain gitu. Kurang lebih ada 60 ribuan lebih. Kalau misalnya ada tempat makan yang baru gitu, KWKT gimana? Baru buka langsung ke sana atau kayak gimana? Kalau misalkan untuk kita dapetin tempat makanan yang baru, itu kadang kita langsung on the spot datang ke sana. Oh langsung? Jadi dengan inisiatif sendiri pengen tahu ini tempat, misalkan di tempat A ada tempat makanan baru, kita coba untuk datangin. Terus ada juga yang misalkan dari penggiat kulinernya sendiri, itu ada misalkan mengajak kita untuk datang ke sana.
Jadi misalkan KWKT yuk datang ke Suka ada juga yang tempat kita. Nah, itu dengan kita sangat welcome sekali untuk bisa datang ke sana. Itu terima kasih untuk ya sudah mengasih tahu kalau misalkan ada tempat baru, kita pasti datangin. Selama ini suka ada bakti sosial nggak Pak? Kalau untuk bakti sosial, alhamdulillah setiap tahun itu pasti ada. Dan kebetulan mulainya itu kita udah tahun yang ketiga sama bulan Ramadan kemarin. Kebetulan untuk bulan Ramadan kemarin kita bareng-bareng gitu sama beberapa komunitas di Tasik juga gitu kan. Kita bakti sosialnya itu mengunjungi beberapa panti-panti asuhan gitu sambil ngasih bantuan-bantuan kayak gitu untuk yang ada di pantinya sih. Kalau untuk bakti sosialnya, terus juga kemarin sehabis lebaran kita ngasih bantuan juga untuk beberapa pedagang-pedagang yang kurang beruntung. Kita kasih bantuan juga ke mereka kayak gitu sih kalau untuk bakti sosialnya. Kalau misalnya ada tempat makanan baru, biasanya dapat info dari mana ya Kak? Kalau dapat info biasanya dari rekomendasi orang lain, Oh dari orang lain. dari dengar orang lain, misalkan mention ke akun official kita. Iya. Nah, untuk datang nih ke sini, oke nih makanannya. Dari Jadi website, kita pun semangat untuk datang ke sana. Iya. Terus ada juga yang dari ordernya sendiri itu pun mengajak kita. Sebenarnya sih seperti itu. Oh iya. Oke, terima kasih buat pihak KWKT yang sudah mau diwawancara kami. Semoga makin sukses, maju, dan Terima kasih buat waktunya. ya, Sama-sama. Nah, di sini kita mau lanjut nanti kuliner lagi di Tasikmalaya. Ya. Nanti ada teman gua namanya Aldo. Saya hitung ya. Hai guys, what's up? Kita dari Asik-Asik Tasik. Nah, bro, sekarang ini kita lagi di Budi Kitchen. Nah, katanya sih yang di Udah Kecil itu makanannya banyak banget yang kimia. Gue sih pengen sedikit. Penasaran kan? Kita cobain yuk. Mas. Katanya mah bentar lagi. Cobain chicken sticknya satu. Ramen tom yumnya satu. Saya mau pabriknya aja satu ya. Pabriknya ya. Itu berapa? Level 5. Semua minumnya. Big bodinya satu. Ya, bodinya satu. Ada lagi mas? Udah itu dulu. Mau itu ya mas? Ini buat ramen. Ramen. Buat ini. Ya. Ini ininya aja. Buang gue yang senyum. Wow, bunyinya aja lah. Cukup. Yang chicken stick. Makasih mas. Ya. Makasih.
seseger gimana? Ah, pedas. Bikin adem bro. Seger banget. Enak banget, sumpah. Habis makan yang pedas-pedas, minumnya ini seger banget ya. Lagi cuacanya lagi gini, butuh yang segar-segar. Oke bro, sekarang kita baru beres makan dan mulai ke sesi review. Menurut gue sih chicken sticknya enak banget. Bumbu mushroom masuknya berasa. Pokoknya enak. Kalau dari 1 sampai 10 sih 9,5. Wow. Nah, buat wingnya ya, dagingnya itu cukup ya, pedasnya juga kerasa lah. Gak sia-sia gue makan ini. Kalau gue kasih rating sih 9 lah. Kalau buat ramennya ini ramen tom yum, kuahnya enak, mie-nya juga lumayan lah. Kalau buat rating 1 sampai 10 kira-kira 8. Kalau buat minum rating berapa? Menurut gue sih buah-buahannya enak banget. Seger ya? Ya. Kalau rating sih mungkin 10 buat minuman. Habis ini kita akan anti makanan lagi. Tetap bersama kita. Stay tune. Halo, masih sama kita di Asik Tasik. Nah bro, sekarang ini kita lagi di warung abnormal nih. Makanan di sini dominannya antara lain Indomie lah. Menurut lo? Terus di sini juga ada dominan roti bakar. Ya, katanya sih dessertnya juga enak-enak. Ya, itu pasti penasaran kan? Yuk kita coba. Mbak,
bakal dikasih hukuman sama yang menang pertama. Selamat makan. God bless you. Kita cari makan aja. Gue udah habis. Sesuai peraturan bro. Yang kalah yang kedua ketiga kan harus nyanyi. Ya kan? Kenapa mau ngapain? Gue aja kan tahu lagunya. Nyanyi. Tuh, dua. Kenapa dia lagi. Kau enggak. Belum bro, itu belum bro. Ulang. Panas. Ulang. Ya, ulang. 1, 2, 3. Kenapa dia lagi. Oh enggak, RR. Kenapa dia lagi. Lo nyanyi dong. Panas. Ulang. 1, 2, 3. Kenapa dia lagi. Oh enggak, RR. Kenapa dia lagi. Oh enggak, RR. Panas ya. Ya oke, bisa lah. Sudah. Boleh minum ya. Ini minum. Enak bro. Oke, cukup sekian hanti makanan kami. Kami asik-asik tasik. Pamit undur diri. Dadah.